hampir-hampir yang namanya mengatur urusan masyarakat tidak menggunakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Al mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, di dalam satu forum yang insyaallah majelis dan forum ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Palestina dan di Gaza. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari semua kesulitan dan kesukaran, dan juga semua apa yang kita cita-citakan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang mungkin barangkali topik ini di bulan-bulan ini seringkali dibicarakan dan juga seringkali didiskusikan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan topik ini sekarang menjadi salah satu bagian dari fokus perhatian dari kaum muslimin. Jadi topik yang akan kita bahas itu sebetulnya masuk dalam bab syariah, ya, bukan masuk di dalam bab akidah. Akan tapi kalau kita mengikuti penjelasan para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah, meskipun bab yang akan kita bahas ini masuk di dalam bab syariah, tetapi urgensitasnya atau pentingnya persoalan ini tidak kalah dengan pentingnya kita membahas persoalan-persoalan akidah Islamiyah. Bahkan kalau kita mengikuti penjelasan para alim ulama, yang membedakan kita ya salah satunya dengan kelompok Syiah. Jadi orang-orang Syiah, kalau orang-orang Syiah itu memasukkan bab imamah atau bab kepemimpinan itu di dalam bab akidah atau bab usuluddin. Jadi kalau kita sampai salah, misalnya kalau menurut pandangan orang-orang Syiah, panjenengan salah di dalam masalah imamah, masalah kepemimpinan, atau panjenengan mengingkari salah satu bagian dari persoalan imamah, termasuk imam-imam yang mereka sucikan atau imam-imam yang mereka semati dengan sifat kemaksuman, maka kita telah terjatuh ke dalam kekafiran. Sedangkan kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini akan kita bahas para jamaah, yakni masalah kepemimpinan atau masalah imamah, ya, populernya di kalangan para alim ulama. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu memasukkan bab imamah, ya, atau bab kepemimpinan itu tetap dalam bab syariat, sama seperti sholat, zakat, puasa. Tetapi para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah, insya Allah nanti akan saya kutipkan satu makalah atau satu statement yang dikeluarkan oleh salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sampai keliru dalam masalah imamah, masalah kepemimpinan, itu bahayanya jauh lebih besar daripada kita tidak mengetahui atau bodoh
terhadap salah satu bagian dari akidah Islamiyah. Jadi mungkin para jamaah sering saya sampaikan di majelis yang mulia ini, kalau kita tidak memahami atau kita bodoh terhadap salah satu bagian dari akidah Islamiyah, itu bisa berakibat fatal. Kita tanpa sadari, kalau kita tidak mengetahui satu perkara itu termasuk bagian dari akidah Islamiyah, kemudian kita mengingkarinya, maka kita terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam ridah atau murtad dari agama Islam. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalam masalah kepemimpinan ini betul-betul wajib untuk kita perhatikan dengan seksama. Bahkan para ulama mengatakan, istilahnya itu kita jangan sampai keliru di dalam menentukan sikap terkait dengan masalah kepemimpinan atau masalah imamah ini. Karena ini erat kaitannya juga dengan masalah keimanan kita. Bahkan kalau kita perhatikan dengan seksama juga, implikasi kalau kita sampai salah di dalam menentukan masalah kepemimpinan atau masalah imamah ini, maka implikasinya sangat-sangat besar. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai mukadimah saya akan kutipkan beberapa riwayat ya. Yang riwayat-riwayat ini, meskipun begini, riwayat ini memang masih diperselisihkan di kalangan para alim ulama dari sisi apakah riwayat ini makbul atau tidak. Tetapi setidaknya ya, riwayat-riwayat seperti ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pendorong bagi kita semua untuk betul-betul memperhatikan, untuk betul-betul berhati-hati kalau dalam masalah imamah atau masalah kepemimpinan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, itu beliau pernah menuturkan satu hadis dari Abdullah bin Haris radhiyallahu taala anhu, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, saya kunu ba'ti salatin. Jadi akan ada setelahku salatin. Salatin ini artinya sultan, para penguasa, para pemimpin. Alfitanu ala abwabihim kama barikil ibili. Jadi fitnah itu ala abwabihim. Jadi fitnah itu ada di atas pintu-pintu mereka. Jadi maksudnya pintu-pintu mereka itu adalah istana-istana mereka, atau kalau di zaman sekarang di kantor-kantor mereka. Sebagaimana tempat-tempat itu menderum bisa ya, mabarik itu bisa artinya adalah tempat bekas menderumnya onta. Ya. La yu'tuna ahadan syai'an ila akhadhu min dinihi mislahu. Dan tidaklah mereka memberikan kepada seseorang sesuatu kecuali mereka akan mengambil agamanya semisal dengan sesuatu yang dia berikan. Jadi para jamaah, di dalam hadis ini baginda Nabi mengingatkan kepada kita semua akan adanya penguasa, jadi pemimpin, yang kalau mereka memberi sesuatu kepada panjenengan, maka agama panjenengan juga akan diambil oleh mereka sekadar dengan apa yang mereka berikan kepada panjenengan. Jadi ini ada pemimpin-pemimpin itu yang menyebabkan agama kita ini rusak, agama kita ini bisa lenyap gitu. Jadi kalau mereka memberikan sesuatu tidak memberikan manfaat, malah itu berakibat agama kita diambil oleh mereka. Ini kan sangat berbahaya ya kalau kita sampai berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Amgarom. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ini satu riwayat dari Abul A'war Al-Salami, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ittaqu abwabas sultani wa hawasyiha. Maka berhati-hatilah kalian terhadap pintu-pintu para penguasa dan pelataran-pelatarannya. Jadi kalau dulu para ulama min ahli sunnah wal jamaah, meskipun mohon maaf ya penguasanya itu masih menerapkan Islam dalam interaksinya, mereka juga masih mengatur urusan masyarakat dengan Islam ya.
Beda dengan sekarang ya. Kalau pemimpin-pemimpin sekarang ini kan hampir-hampir yang namanya mengatur urusan masyarakat tidak menggunakan Islam. Islam tidak jadikan sebagai sendi untuk mengatur urusan-urusan negara maupun masyarakat. Sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dulu, para jamaah, wabil khusus ini orang-orang alimnya, wabil khusus. Khususul khusus juga adalah para ustadznya. Karena gini, kalau pemimpin itu sampai didukung oleh ustadz, ini berbahaya. Kalau pemimpinnya baik, mungkin insya Allah jadi baik semua. Tapi kalau pemimpinnya jahat, itu akan berimplikasi sangat besar bagi masyarakat. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan pintu-pintu para penguasa dan pelataran-pelatarannya. Fa inna aqraban nasi minha ab'aduha minallahi. Sesungguhnya manusia yang paling dekat minha, yakni dari pintu-pintu dan pelataran penguasa itu, ab'aduha minallahi. Mereka adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begini para jamaah, kalau panjenengan belajar tauhid, belajar akidah yang benar, panjenengan nyun sewu ya. Ini wabil khusus yang alim. Kalau yang alim, kalau orang awam mungkin Pak Ma'mun termasuk orang alim beliau ya. Amin ya. Kalau beliau mendatangi penguasa, itu kalau ulama salafus salih, kemudian di pintu-pintu mereka, kemudian di istana mereka itu dipajang misalnya. Kalau penguasa yang nggak ngerti Islam, itu kadang-kadang mereka itu memajang ini, kalau dulu di zaman dulu itu memajang kulit dari harimau ya. Kemudian mereka menggunakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kalau sampai ada orang alim masuk di situ, dia berdiam diri, nggak ngomong, nggak ngeritik, itu saja sudah salah gitu. Apalagi begini, apalagi kalau dia menyimpan agamanya karena takut kepada penguasa itu orang akidahnya sudah rusak, agamanya sudah hilang sebetulnya. Jadi pada saat masuk di situ, itu sesungguhnya dia sudah tidak lagi ingat kepada Allah. Bahkan orang itu sudah lancang kepada Allah, sampai dia berani menyembunyikan perintah Allah, bahkan mohon maaf kadang-kadang merubah perintah-perintah Allah hanya untuk mendapatkan simpati dari pemimpin atau penguasa tersebut. Makanya para jamaah, kalau dalam masalah tauhid, kalau panjenengan nggak kuat ya, imannya nggak kuat, itu kalau bisa sedikit mungkin kita harus jauhi itu. Jangankan panjenengan dekat dengan orangnya, pintunya saja sama pelatarannya saja itu mestinya kita harus berhati-hati. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Waman asoro, barang siapa yang dia atharo itu lebih mementingkan sultan alallahi, jadi mementingkan penguasa dibandingkan kepada Allah, ja'alallahu fitnata fi qalbihi dhahiratan wa batinatan, itu wa batinatan. Maka Allah akan menjadikan fitnah di dalam kolbunya, baik itu dhahiratan wa batinatan. Wa taba'anhu al-wara', dan Allah akan melenyapkan wara'. Wara' itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Jadi orang itu kalau wara' para jamaah, dia akan betul-betul sangat berhati-hati. Kalau sesuatu itu meragukan, maka dia akan tinggalkan. Itu orang yang wara', karena takut terjatuh ke dalam keharaman. Itu namanya wara'. Wa tarakahu khairan, dan Allah akan membiarkan dia dalam keadaan bingung. Ini orang linglung itu. Mungkin kita bisa menyaksikan ya para jamaah ya. Ada dulu ulama-ulama kencengnya setengah mati. Ayo begitu dekat ngomongnya sudah berubah itu. Mungkin panjenengan bisa melihat lah itu di televisi atau mungkin di fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan dulu kalau membela Islam, masya Allah itu. Tapi begitu dekat dengan
Penguasa itu penguasa malah disejajarkan dengan katakan apa itu Umar bin Khattab. Ya padahal nggak bisa lah itu disejajarkan. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ya, Al-Mukarram. Man masya ala sultanin jairin tau'an min dati nafsihi tamallukan ilaihi bilighahi wassalam alaihi haddana rajahannam biqadri khotohu. Barang siapa yang berjalan menuju penguasa yang fajir dengan sukarela muncul dari dirinya sendiri untuk mencari muka. Ini orang pengen dapatkan sesuatu dari kehidupan dunia, entah itu dapat apa, dapat dunia mereka, dapat fasilitas mereka, kemudian agamanya itu disembunyiin, perintah-perintah Allah dia sembunyiin, bahkan perintah-perintah Allah kadang-kadang mereka rubah untuk mendapatkan simpati dari pemimpin atau penguasa itu. Maka baginda Nabi mengatakan bahwa niscaya ia tercebur ke dalam neraka jahanam sekadar dengan dosanya. Ila ayarji'a min indihi ila mangzilihi, sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Kayak gitu para jamaah. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Jika ia condong kepada kehendak penguasa, memberikan bantuan kepadanya, maka tidaklah penguasa itu terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Namanya penguasa itu kan ya tetap harus taat sama Allah ya para jamaah ya. Nggak boleh dia itu memaksa rakyatnya untuk tidak taat kepada Allah, nggak boleh. Kalau dia melakukan sesuatu yang itu berakibat rakyatnya itu membangkang kepada Allah, maka pasti dia dilaknat oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang sampai dia condong hatinya kepada penguasa seperti itu, dia juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Baik, kita lanjutkan ya, Al-Mukarram. Kemudian kita akan membahas para jamaah ya, supaya begini maksud saya, kita membahas di sini itu bukan dalam konteks saya itu misalnya mendukung salah satu atau enggak ya. Karena mungkin para jamaah punya ukuran masing-masing. Mungkin barangkali dalam konteks-konteks tertentu ada ikhtilaf di situ ya. Tetapi saya ingin membahas dari sisi sebetulnya urgensitas atau pentingnya kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa sih gitu. Terutama menurut maqalah atau statement para ulama yang mu'tabarah, sehingga panjenengan tidak menjadikan masalah ini sebagai masalah yang sepele gitu, bukan masalah yang biasa gitu. Terus panjenengan asal-asalan gitu. Ini yang tadi saya kutipkan, ini pernyataan dari Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang julukannya Imamul Haramain, imam dari dua tanah haram, dari Madinah dan di Mekah. Tapi memang beliau ini terkenal sebagai ulama ahlul kalam. Jadi kalau panjenengan belajar ilmu kalam itu sebenarnya sama seperti jenengan belajar ilmu tauhid. Istilahnya aja berbeda. Ada ilmu kalam, ilmu tauhid, ada fikul akbar ya. Fikul akbar itu sebetulnya membahas juga masalah tauhid, tapi sebutannya fikul akbar, itu sama. Jadi kalau panjenengan itu membaca kitab kalam, itu pasti jenengan akan berbicara masalah tauhid, meskipun kadang-kadang itu agak terlalu rinci ya, terlalu rinci. Nah, beliau itu mengarang kitab Al-Irsyad. Al-Irsyad ini adalah kitab yang membahas masalah usuluddin. Nah, beliau katakan al-kalamu fil imamah laisa min usulil i'tiqad wal khatru ala man yazilu fihi yurabbi alal khatri ala man yajhalu aslan min usuluddin. Pembicaraan imamah, maksudnya imamah ini dulu oleh ulama ahlul kalam atau ahlul tauhid itu dibahas di buku mereka para jamaah. Jadi ulama Ahlussunnah sendiri, walaupun mereka itu konsen di bidang usuluddin, mengarang kitab-kitab usuluddin, itu bab imamah itu dimasukkan dalam bab usuluddin juga gitu. Tetapi supaya orang tidak salah pemahaman, nanti dipikir bahwa imamah itu masuk dalam bab akidah, maka beliau katakan al-kalamu fil imamah
laisa min usulil i'tiqad. Ini untuk membedakan tadi pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah. Orang Syiah imamah itu masuk dalam bab akidah. Tetapi bahaya alaman yazilu fihi, bahaya atas orang yang salah di dalamnya, maksudnya di dalam imamah, jenengan salah milih pemimpinnya, jenengan salah memilih sistem kepemimpinannya, maka itu bahayanya jauh lebih besar. Yurabbi alal khotri alaman yajhalu aslan min usuluddin. Itu bahayanya jauh lebih besar, atau bahayanya melebihi atas orang yang tidak mengerti pokok-pokok agama. Itu para jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi ini menunjukkan pada kita urgensitas dari imamah atau kepemimpinan itu. Sampai-sampai beliau katakan di sini di kitab ini bahwa bahaya orang yang salah dalam masalah imamah itu melebihi bahaya orang yang tidak memahami atau bodoh dalam masalah usuluddin. Ustaz, apa bahayanya orang nggak ngerti masalah akidah? Loh, itu bahaya panjenengan. Misalnya panjenengan nggak ngerti kalau iman terhadap Al-Quran itu bagian dari rukun iman, jenengan kemudian menolak itu berbahaya kan? Gitu. Baik, kita lanjutkan ya untuk mengetahui ini. Dan Imam Al-Ghazali, ad-dinu usun wa sultanu harisun wa mala usalahu fa mahdumun wa mala harisalahu fa dha'iun. Ini beliau mengarang kitab. Jadi Imam Al-Ghazali ini bukan saja ulama apa ya yang terkenal kan sufi ya para jamaah ya. Oh bukan, beliau itu bukan hanya itu saja. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang membahas masalah i'tiqad. Ini iktisad, al-iktisad fil i'tiqad. Iktisad itu artinya kalau ulama Ahlussunnah itu kan bainal tafrid wal ifrad. Kalau dalam masalah akidah itu. Kalau dalam masalah keyakinan jenengan nggak boleh berlebih-lebihan juga. Tafrid wal ifrad. Itu iktisad di tengah-tengahnya. Tapi lurus gitu. Dinul Islam itu adalah asas. Maksudnya gini, agama Islam itu harusnya dijadikan sebagai asas kepemimpinan, asas kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga dari agama Islam. Kekuasaan tanpa asas maka akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga akan terlantar. Makanya para jamaah kalau ada pemimpin yang dia tidak punya komitmen, dia tidak punya keinginan untuk menerapkan Islam, itu hakikatnya dia juga sama menelantarkan Islam. Makanya dalam Islam itu pemimpin itu dipilih bukan hanya dia itu muslim saja, enggak. Tapi apakah dia menjalankan fungsi-fungsi sebagai harisan. Haris ini adalah penjaga dari agama Islam. Jadi kita ini kalau bicara dalam kepemimpinan itu bukan sekedar kita harus berkuasa, bukan. Apa gunanya orang berkuasa kalau dia tidak menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Maka itu juga harus kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah, yajibu ayyuraf annal wilayatal amri nasi min a'dami wajibatiddin bal la qiyama lidini wala lidunya illa biha. Wajib diketahui bahwa kekuasaan, umat Islam harus berkuasa ya para jamaah ya. Enggak boleh kita itu alergi dengan kekuasaan, enggak boleh. Umat Islam harus berkuasa. Harus menduduki tampuk kekuasaan. Wajib diketahui bahwa kekuasaan untuk mengatur urusan manusia termasuk kewajiban agama yang paling agung. Jadi masalah kepemimpinan itu min a'dami wajibatiddin, termasuk kewajiban agama yang paling agung. Bahkan dunia dan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya kekuasaan. Bal qiyama lidini wal lidunya illa biha. Agama Islam tidak akan tegak kalau tidak ada kekuasaannya. Mengapa tidak bisa tegak? Ustaz, kita kan masih bisa ngerjain sholat walaupun penguasanya tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Iya, tapi itu sebagian saja. Sedangkan Islam itu mengharuskan kita itu kan total ya, harus kafah istilahnya. Panjenengan tidak menerapkan satu saja itu hakikatnya sama seperti tidak menerapkan Islam
secara keseluruhan. Itu dalam tanda kutip tapi ya para jamaah. Jadi beliau mengatakan seperti itu, balla qiyamalidini walalidunya ila biha. Baik, kita lanjutkan ya para satid kiram yang dirahmati Allah. Kemudian beliau juga mengatakan begini, fal wajibu ittikhadul imarati dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ilallah. Fa inna taqarruba ilaihi fiha bi taatihi wa taati rasulih min afdhalil qurabati. Maka wajib mengambil imarah itu sebagai persoalan agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi para jamaah, kalau sekarang ini nyun sewu ya, kalau kita berbicara, umat Islam berbicara politik dengan menggunakan agama, pasti jenengan akan dituduh melakukan politik identitas. Kan begitu biasanya. Bahkan kalau panjenengan menggunakan agama untuk meraih kekuasaan, panjenengan itu dianggap melakukan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak dianggap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan gitu? Loh tidak. Jadi agama kita, agama Islam itu mengatur semua masalahnya gitu. Bahkan masalah imamah itu harus kita jadikan sebagai masalah agama. Dan kalau panjenengan bicara imamah, itu sebetulnya panjenengan sedang atau tengah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna taqarruba ilaihi, bahkan beliau mengatakan mendekatkan diri kepada Allah fiha, di dalam masalah imamah. Jadi jenengan konsen di situ, memperhatikan ya. Dan panjenengan juga berusaha untuk menegakkan imamah itu dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya tadi para jamaah, jenengan kalau misalnya berbicara tentang politik macam-macam, tetap harus taat sama Allah dan Rasulnya, harus tetap pakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau mengatakan min afdolil qurbat, termasuk mendekatkan diri kepada Allah yang seutama-utamanya. Nah, jadi jangan sampai justru kita salah ya. Sebetulnya yang mengatakan agama itu tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan seterusnya, itu kan sebenarnya politisi sekuler sebetulnya gitu. Kalau sekuler pasti mereka anti dengan simbol-simbol agama, pasti itu namanya sekuler. Cuma kita kan tidak boleh sekuler, gitu kan ya masalahnya. Baik para jamaah, kita lanjutkan ya. Nah, ini pentingnya imamah itu sebetulnya para jamaah sudah dipraktekkan sejak era para sahabat yang mulia. Ini saya kutipkan, ini populer ya, populer banget nih. Jadi Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki As-Syafi'i rahimahullah, ini seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau itu mengarang kitab yang judulnya As-Sawa'iqul Muhriqah. Itu kitab membahas tentang aliran-aliran sesat dan gimana cara membantahnya. Nah, di kitab itu para jamaah, beliau yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki As-Syafi'i, beliau mengatakan, ketahuilah juga bahwa seluruh sahabat, ini bukan hanya sebagian besar sahabat, seluruh sahabat yang ridho Allah tercurah kepada mereka itu sepakat bahwa mengangkat ya seorang imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Jadi mengangkat pemimpin imam itu hukumnya wajib setelah berakhirnya zaman kenabian. Bahkan seluruh sahabat telah menjadikannya atau mengangkat seorang imam itu sebagai kewajiban paling penting. Mengapa begitu? Karena mereka menyibukkan diri dengan mengangkat imam daripada menyemayamkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Nabi itu di dalam kitab tarikh yang itu dipegang oleh mayoritas ulama, beliau itu wafat di hari Senin, tapi tidak langsung dikuburkan. Beliau itu baru dikuburkan di hari Rabu, jamaah. Sementara baginda Nabi sendiri itu ya di antara sabda beliau itu adalah, atau di antara perkara yang harus disegerakan itu adalah menyemayamkan
jenazah. Bayar utang itu juga sama ya. Bayar utang itu harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Mengubur jenazah itu juga nggak boleh ditunda-tunda. Tapi ternyata jenazah Nabi sendiri pada saat beliau itu wafat di hari Senin, tidak langsung di hari Senin itu dikuburkan. Padahal para sahabat bisa menguburkan saat itu. Jadi pada saat itu, pada saat baginda wafat, itu para sahabat terpilah menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok yang mengurus jenazah Nabi. Ini dari keluarga atau kerabat beliau kayak Sayyidina Ali. Nah, sebagian besar sahabat-sahabat besar min kibari sahabah itu pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Kalau panjenengan di Madinah itu ada kebun korma kayak gitu. Ada kebun, tapi ya nggak hanya korma saja di situ ya. Ada kebun yang nggak jauh itu dari Masjid Nabawi itu ada namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nah, para sahabat besar berkumpul di situ, bermusyawarah untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan Nabi memimpin kaum muslimin. Gitu. Dan sahabat yang di kelompok pertama itu mereka menunda pemakaman jenazah Nabi. Mengapa demikian? Karena menunggu hasil musyawarah yang ada di Saqifah. Begitu dibaiat, jadi Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baru jenazah Nabi dikuburkan. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan begini, bal ja'aluhu ahammal wajibati haitsu istaghalu bihi an dafni Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau panjenengan baca kitab-kitab kuning, di antara tradisi kenegaraan di dalam Islam dulu, jadi kalau ada Amirul Mukminin atau khalifahnya wafat, itu tidak langsung dikuburkan saat itu juga. Jadi menunggu sampai berhasil itu dibaiat atau dipilih pemimpin penggantinya. Kalau sudah begitu baru dikuburin. Mengapa tradisi itu dilestarikan? Itu sesungguhnya untuk meniru tradisi para sahabat yang mulia. Coba para jamaah kita bayangkan ya, kalau urusan ini nggak penting, nggak mungkin para sahabat itu sampai menunda pemakaman jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu argumentasi para ulama yang menunjukkan bahwa masalah imamah itu betul-betul sangat penting, nggak boleh dianggap remeh. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian juga ini saya kutipkan dari Madhab Dhohiri. Madhab Dhohiri ini beda dengan madhab yang lain. Madhab Dhohiri ini pokoknya letterlek ya. Pokoknya yang ada di Quran, Sunnah, apa kata di situ disebutkan, ya sudah itu dipakai gitu. Jadi nggak usah pakai takwil gitu. Jadi ini letterlek banget. Ini salah satu ulama dari Madhab Dhohiri. Itu adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi Ad-Dhohiri. Nah, beliau sendiri itu mengarang satu kitab judulnya Marotibul Ijma. Beliau mengatakan wattafaqu anal imamah fardun. Para ulama itu sepakat imamah itu hukumnya fardun para jamaah. Ya. Wa anau la budda min imamin, bahwa umat itu harus punya imam. Ya. Hasa an-najdati, kecuali kelompok Najdat. Kalau Najdat itu ini termasuk kelompok-kelompok Syiah. Kelompok Syiah ya. Mereka itu berpendapat bahwa mengangkat atau menegakkan imamah itu hukumnya nggak sampai wajib, nggak sampai fardu, hukumnya sunnah. Jadi pendapat mereka qad hadul ijma'. Pendapat mereka, maksudnya kelompok Najdat itu telah menyimpang atau menyalahi dari ijma'nya para ulama. Tidak hanya di generasi tabi'ut tabi'in sampai generasi sahabat. Kemudian juga wattafaqu anna la yajuzu ayakuna 'alal muslimina fi waqtin wahidin fi jami'i dunya imamani la mutafiqani wa la mutafariqani. Ya mungkin ini yang sekarang mungkin jadi problem kita umat Islam ya. Jadi para ulama juga sepakat tidak boleh ya bagi seluruh kaum muslimin. Ini bukan hanya kaum muslimin di Indonesia, seluruh kaum muslimin di dunia ini pada waktu yang sama fi jami'i dunya, di seluruh dunia imamani, mereka punya dua imam, dua pemimpin, itu nggak boleh
ya. Baik mereka sepakat ataupun mereka terpisah. Itu. Wala fi makana ini wala fi makanin wahidin. Tidak di dua tempat maupun di satu tempat. Kalau misalnya di Indonesia ini ada dua pemimpin, itu nggak boleh. Jangankan kayak gitu para jamaah. Indonesia punya pemimpin sendiri, Malaysia punya pemimpin sendiri, itu juga nggak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena ijma para sahabat adalah pemimpin itu harusnya satu. Imam itu harus satu di seluruh dunia. Tidak boleh ada dua imam pada satu waktu ya di seluruh dunia. Itu adalah kesepakatan para alim ulama. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang mungkin kadang-kadang kita sering lupa ya dalam konteks sekarang ini, bahwa hakikat kepemimpinan dan kekuasaan itu untuk menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan ya. Di Al-Quran disebutkan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini perintah untuk baginda Nabi SAW, agar baginda Nabi memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah kaum muslimin, ya, termasuk di tengah-tengah warga negara ya, kafir dhimmi, itu dengan hanya berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Dan Imam Muslim, jadi beliau juga menyatakan ya, satakunu umara'u fata'rifuna wa tundirun wa man arafa bari'a wa man angkara salima walakin man rodiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la masallahu. Jadi Nabi pernah mengatakannya, hadis riwayat Imam Muslim, akan ada para pemimpin atau penguasa fata'rifuna, yang kalian akan mengetahui kemakrufannya, watun kiruna, dan juga akan ada penguasa yang kalian ketahui kemungkarannya. Faman arafa bari'a, barang siapa yang membencinya, maksudnya membenci pemimpin-pemimpin yang mereka melakukan kemungkaran, maka bari'a itu maksudnya terbebas dari dosa. Waman angkaro salima, barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man rodiya wa taba, tapi barang siapa yang ridho dan mengikuti dari pemimpin itu, maka mereka tidak terbebas dari dosa dan tidak selamat dari siksa. Dan para sahabat bertanya begini para jamaah, Rasul, afala nuqatiluhum bisayf, mengapa kita tidak perangi mereka dengan pedang? Jadi maksudnya penguasa yang melakukan kemungkaran itu, mengapa nggak diperangi sama pedang gitu? Mengapa kita nggak perangi aja mereka dengan pedang? Kemudian para sahabat dijawab oleh Nabi SAW, jangan, kata Nabi. Jadi walaupun pemimpin itu taruhlah melakukan kemungkaran, pemimpin itu, maka tidak boleh diperangi selama mereka masih sholat, selama mereka masih sholat. Tapi sholat di sini para jamaah bukan artinya pemimpin itu masih sholat doang, bukan. Karena sholat di situ itu sebetulnya kinayah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini disebut bentuk majas atau bentuk gaya bahasa itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Kayak di Al-Quran disebutkan ya Dawud as-sholatuka, ya Dawud sholatuka, wahai Dawud sholat kamu. Sholat di situ para ulama mengatakan dinuka ya. Disebutkan hanya sholat saja, tapi maksudnya adalah din secara keseluruhan. Dan para sahabat dulu begini para jamaah, jadi ini nggak boleh diartikan hanya sholat saja ya. Mengapa nggak boleh? Karena ini begini, karena ini dari sisi majas, itu majas disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Makanya dulu di era para sahabat ada orang-orang yang mani'uz zakah. Mani'uz zakah itu orang yang tidak mau membayar zakat. Ada namanya Malik bin Wairah. Mereka juga masih sholat, tapi mereka tetap diperangi oleh para sahabat yang mulia. Para sahabat yang ngerti hadis ini. Malik bin Wairah itu termasuk penguasa, pemimpin. Tapi karena mereka menolak ya,
pensyariatan zakat, maka kemudian diperangi oleh para sahabat. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ini dijelaskan ya salah satunya para jamaah yang dirahmati Allah SWT di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin. Yang penjelasan beliau ini para jamaah menunjukkan kepada kita hakikat seorang pemimpin di dalam Islam itu. Jadi beliau katakan pasal yang kedua al-fasus sani fi wujubil imamah wa bayani turuqiha. Fala budda lil ummati min imamin yuqimudina wa yansuru sunnata wa yantasifu lil madlumina wa yastawfil huquqa wa yadauha mawadi'ah. Qultu tawalil imamah fardu kifayah. Ila akhir. Beliau mengatakan pasal kedua tentang kewajiban imamah. Jadi para jamaah, imamah itu memang hukumnya wajib. Jangan nggak boleh alergi dengan masalah ini imamah atau kepemimpinan. Dan penjelasan mengenai jalan untuk sampai kepada pemimpin ya, atau kepemimpinan sudah menjadi keharusan umat itu punya pemimpin, tapi bukan sembarang pemimpin. Yuqimuddina, pemimpin yang menegakkan agama, menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong orang-orang yang didolimi, memenuhi hak-hak dan menempatkan hak itu pada tempatnya. Makanya kalau panjenengan misalnya berurusan dengan masalah pemimpin ini, maka yang harus dilihat itu apakah dia pemimpin itu menegakkan agama atau menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pemimpin itu hakikatnya diangkat untuk menegakkan agama, menolong sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Para jamaah, ini saya ingin sedikit sampaikan sarah hadis yang tadi kita baca ya. Jadi satakunu umarau fata'rifuna wa tungkirun faman arifa bari'a wa man angkara salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum. Dan para nabi menjawab la ma shollau, jangan selama mereka masih sholat. Ini ada sarahnya. Kalau panjenengan membaca sarah hadis itu dan nyun sewu ya, dan ulamanya betul-betul ulama yang muktabaroh ya, bukan ulama-ulama yang menjadi apa istilahnya ulama salatin. Ulama salatin itu apa? Ulama yang jadi ininya penguasa ya. Karena banyak ulama yang jadi apa? Corongnya penguasa juga banyak gitu. Nah, kita coba lihat itu penjelasannya yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengutip Qadhi Iyad, jadi Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan begini, para ulama telah sepakat, qolal Qadhi Iyad ajma'al ulama ala anal imamah latan aqiduli kafirin. Jadi para ulama sepakat bahwa kepemimpinan itu tidak boleh diberikan pada orang kafir. Jadi haram hukumnya para jamaah. Ya, kalau mungkin dalam konteks sekarang, kalau dulu Jakarta ini kan ada apa dulu tuh? Ada Ahoknya ya itu dulu kan ya. Itu memang benar, itu nggak boleh, itu haram hukumnya kalau jenengan dipimpin orang kafir, itu haram hukumnya. Itu sepakatan para alim ulama. Wa ala anahu la tara alai kufru uzila. Para ulama juga sepakat. Apa sepakatannya? Lau tara alaihil kufru. Kalau pemimpin penguasa itu dia melekat kepadanya kekufuran, jadi murtad dari agama Islam, menolak syariat Islam, ya, nggak mau pakai Al-Quran Sunnah, dan itu terang benderang uzila, maka dia wajib untuk dimakzulkan. Itu keras banget nih kalau jenengan baca nih ya. Wa kadza lau taraka iqamatas sholawati wa du'a ilaiha. Demikian juga kalau pemimpin itu sampai meninggalkan penegakan sholat dan seruan untuk menegakkan sholat, itu parah. Pemimpin seperti itu harus dimakzulkan gitu. Jadi para jamaah ya, misalnya gini nih, di Indonesia ini kalau pemimpin itu mau menegakkan sholat, ukurannya salah satunya, kalau ada orang muslim nggak sholat,
maka dia harus hukum itu orang. Kalau ada orang nggak menegakkan sholat, kok dia biarkan, tidak dia hukum, maka dia telah meninggalkan iqamatas sholati. Itu pemimpin kalau seperti itu pun uzila, harus dimakzulkan. Kalau pemimpin sekarang udah mau rakyatnya sholat, mau nggak sholat, mau LGBT, malah pasang badan itu LGBT. Masa jenengan mau milih kayak gitu lagi gitu kan, jenengan dosanya banyak itu para jamaah. Nggak boleh sama sekali. Qala al-Khatib walau tara alil kufrun wa takirun li syar'i au bid'atun kharaja an hukmil wilayah wa saqata ta'atuhu. Ini beliau Qadiyat itu keras banget, beliau ngomong kayak gini. Seandainya melekat kepada pemimpin itu kekufuran, misalnya pemimpin itu murtad dari agama Islam, atau dia melakukan sesuatu yang menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, atau dia merubah syariat, tagyirun li syar'i, au bid'atun, atau dia melakukan bid'ah, kharaja an hukmil wilayah, maka dia nggak sah lagi memimpin. Kharaja an hukmil wilayah, artinya dia sudah nggak sah lagi memimpin para jamaah, nggak boleh lagi menjadi pemimpin negara itu nggak boleh. Kemudian beliau katakan wasaqatat ta'atuhu, taat kepadanya terputus, nggak boleh ditaati lagi. Memang ada hadis-hadis banyak ya, kalau pemimpin itu fasik macam-macam, asalkan dia belum merubah sendi-sendi Islam, jenengan tetap wajib taat, nggak boleh jenengan memisahkan diri. Tetapi ini kondisinya kalau seperti itu, bahwa wajaba al muslim qiyam alaihi, dan wajib atas kaum muslimin berdiri. Qiyam itu maksudnya nyun sewu ya. Kalau diterjemahkan para jamaah, itu wajib memerangi. Coba keras banget kan ya para jamaah ya. Ini kalau masalah kepemimpinan itu nggak penting, nggak mungkin para ulama itu sampai menjelaskan hadis Nabi sampai seperti itu. Wa khalquhu, dan juga mencabut kekuasaannya dan mengangkat pemimpin adil jika hal itu memungkinkan. Itu para jamaah ya. Baik para jamaah, kita mungkin yang terakhir aja ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Di dalam Islam, dalam sunnah Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi kan pernah mengatakan al-imamu junnatun, pemimpin itu adalah junnatun yuqatalu mi waraihi wa yuttaqu bihi, au kama qala. Nabi pernah mengatakan pemimpin itu adalah junnah, perisai, yuqatalu min waraihi, dan orang-orang berperang di balik perisai itu, wa yuttaqu bihi, dan orang berlindung di balik perisai itu. Pemimpin dalam Islam itu diibaratkan oleh Nabi seperti junnah, seperti perisai. Apa maksudnya? Ini saya kutipkan penjelasan dari Imam Nawawi juga dalam Syarah Sahih Muslim. Karena Syarah Sahih Muslim yang ditulis Lin Nawawi itu termasuk syarah Sahih dari Imam Muslim yang terbaik. Sama seperti kitab Fathul Bari itu terbaik dari Syarah Sahih Bukhari ya. Jadi beliau mengatakan begini, qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, al-imamu junnatun, pemimpin itu perisai, ai kasitrin. Di penjelasan ulama yang lain disebut kasatirin, tapi ini saya pakai Imam Nawawi. Beliau katakan kasitrin, pemimpin itu bagikan penutup. Satir ya, satir itu apa ya? Penutup ya para jemaah ya. Li'annahu yamna'ul adwa min adal muslimin. Mengapa? Karena pemimpin itu mencegah musuh menyakiti kaum muslimin. Di Palestina itu para jamaah, yang paling berkewajiban melindungi kaum muslimin yang ada di Gaza itu adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena apa? Mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Jadi mengapa pemimpin disebut sebagai perisai? Karena dia mencegah musuh menyakiti kaum muslimin. Wa yamna'un nasa ba'duhum min ba'din, dan mencegah manusia saling berperang satu dengan yang lain atau mendolimi satu dengan yang lain. Wa yahmi baidatal islami, pemimpin itu yang akan melindungi kesucian agama Islam. Makanya sejak dulu para jamaah, kalau panjenengan baca di dalam tarikh-tarikhnya para khulafa, para khalifah, dulu ada orang di daerah Amuriyah ya,
orang Romawi yang melecehkan itu budak wanita itu langsung digelar perang. Coba. Kemudian dulu waktu kekhilafahan Turiku Utsmani, waktu Perancis dan Inggris itu mau memberikan izin ada sekelompok teater itu mau melakonkan karyanya si Voltaire. Karya Voltaire ini menghina Nabi Muhammad SAW. Begitu sang khalifah itu mendengar, itu langsung diultimatum tuh Inggris sama Perancis. Kalau Inggris dan Perancis itu mengizinkan itu teater untuk melakonkan sandiwara karya Voltaire, maka kami akan kumandangkan jihad melawan Inggris dan Perancis dimanapun mereka berada. Itu namanya pemimpin dalam Islam. Nah, sekarang kan Al-Quran dibakar, mengecam doang kan ya. Yang Palestina ini Masya Allah, kita sampai sekarang kita ngerasa dosa juga ya para jamaah ya. Makanya panjenengan istilahnya kalau dalam masalah kepemimpinan itu jangan sampai keliru panjenengan. Baik, itu mungkin para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Tapi intinya memang dalam urusan ini panjenengan betul-betul harus perhatian, harus konsen. Jadi jangan sampai panjenengan keliru ya. Kalau panjenengan ragu, dak ma yaribuka illa ma la yaribuka, itu kaidahnya. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Itu kaidah yang ditetapkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, mungkin ada yang mau menyampaikan satu, tapi kayaknya udah lewat nih ya waktunya ya. Baik, kalau begitu kita akhiri kajian kita pagi hari ini, yang setidaknya kita bisa memahami bahwa masalah imamah, masalah kepemimpinan itu betul-betul masalah yang sangat-sangat penting. Panjenengan tidak boleh istilahnya sampai salah di dalamnya. Karena kalau pemimpin negeri kita ini pemimpin yang taat sama sunnah ya, pro dengan Islam, maka kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau pemimpinnya fasik ya, fajir ya, apalagi pemimpin bodoh jangan. Pemimpin itu nggak boleh bodoh. Kalau jenengan milih pemimpin bodoh, itu jenengan termasuk orang bodoh, lebih bodoh daripada pemimpin bodoh itu. Ya, pemimpin bodoh ada kan ya, di dalam hadis ada juga ya pemimpin bodoh ya. Ya. Jadi jangan sampai memilih pemimpin yang bodoh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.